Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang keajaiban suratul Fatihah. Begini sahabatku semua ya, dulu waktu saya masih mondok ya, kebetulan kan saya mondok di pesantren Tebu Ireng Jombang. Ketika saya kuliah itu saya kan sebagai pembina santri ya. Pembina santri di pondok pesantren Tebu Ireng. Setelah beberapa lama ya, sekitar 2 tahunan itu saya jadi pembina santri. Suatu ketika saya itu banyak sekali kebutuhan sekolah, kebutuhan kuliah ya, kebutuhan hidup dan lain-lain itu banyak sekali, hingga saya itu punya hutang sekitar 2 juta, atau gampangnya punya hutang 2 juta rupiah. Namanya di pondok nggak kerja ya, ya ngajar dari pondok itu ya hanya uang jajan gitu aja, dapatnya sedikit sekali. Tapi saya punya hutang berapa? 2 juta. Bagaimana saya ini ingin menyelesaikan? Rasanya stres gitu ya. Jadi hutang 2 juta itu kalau nggak kerja, nggak punya uang, itu stresnya minta ampun itu. Rasa-rasanya pada waktu itu saya biasanya kan kalau ada azan langsung cepet-cepet berangkat gitu. Itu rasanya males gitu. Rasanya menderita sekali. Sampai jalan itu rasanya susah kayak gini sudah saya lakukan, ibadah saya lakukan, punya hutang 2 juta itu rasanya kayak mau mati gitu loh, susah banget gitu. Nah, karena kejadian ini sahabatku semua ya, saya merasakan ada sebuah maqalah ulama, kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang kufur gitu loh, kufur. Karena apa? Karena kefakiran. Saya yang nggak punya uang harus menanggung hutang 2 juta itu rasanya secara akal sudah buntu gitu loh sahabat ya. Gimana caranya gitu? Sampai mau sholat tuh males. Bahkan sampai itu saya ingat saya ninggalkan sholat maghrib itu saking sedihnya itu. Akhirnya saya qadha di Isya. Itu saking sedihnya hati dan merasa hampir putus asa gitu. Kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang kufur. Banyak juga kejadian orang yang dulunya sholat, terus kemudian ekonominya susah, terus akhirnya sholat pun malas lah itu. Itu rasanya, saya merasakan sendiri gini ya rasanya. Sampai sekarang saya teringat meninggalkan sholat maghrib sengaja itu. Karena apa? Karena sedang merasa sedihnya banget luar biasa. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya lakukan apa? Bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah nanti akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oh no, edalane gitu loh sahabat ya. Singkat cerita, saya itu teringat ijazah dari Mbah Yai Abdul Hamid Pasuruan yang bernama kitab Zikrul Ghafilin ya. Zikrul Ghafilin, yakni membaca Al-Fatihah 100 kali ya. Membaca Al-Fatihah 100 kali dengan niat hajat sesuatu gitu. Ini ijazah Zikrul Ghafil itu dari Yai Hamid Pasuruan, Gusmi Ploso dan Kiai Ahmad Siddiq Jember. Akhirnya yaudah
Saya lakukan saja amalannya. Allah Maha melihat, Allah Maha cerdas. Allah Maha menolong hambanya. Allah Maha bisa segalanya. Jangankan melunasi hutang hanya 2 juta, melunasi hutang 2 triliun Allah mampu dengan izinnya, dengan kemahacerdasannya Allah. Maka dari itu sudah saya amalkan sajalah. Kemudian saya itu melakukan wirid, yakni apa? Al-Fatihah 100 kali. Setiap habis subuh itu saya meluangkan waktu membaca Al-Fatihah 100 kali dengan niat, ya Allah, hamba butuh pertolonganmu, lunasilah hutang hamba yang 2 juta ini dengan caramu yang ajaib ya Allah. Gitu. Gak apa-apa punya hajat baca Fatihah, gak apa-apa, wong itu ajaran agama gitu. Ya, tingkatan lah, ada yang wirid karena semata-mata mencari ridho Allah, itu ya paling bagus. Tapi seandainya kita wirid ingin hajat dunia, melunasi hutang, itu juga bagus gitu. Yang penting kita mintanya kepada Allah dengan cara-cara Allah dan dilakukan. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita gunakan di jalan Allah lagi. Jadi minta apa saja, dengan sholat tahajud, dengan baca Quran, dengan wirid, silahkan, gak apa-apa. Hajat dunia boleh, hajat akhirat boleh. Yang penting mintanya hanya kepada Allah, melakukannya dengan cara-cara Allah, dan setelah kita mendapatkan, kita gunakan di jalan Allah lah, seperti itu. Saya lanjutkan. Singkat cerita, saya wirid itu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya seperti itu sampai 100 kali habis subuh itu, sahabat. Tepat 2 hari, ya 2 hari ya, atau 3 hari ya, sekitar 3 hari lah, anggap saja 3 hari. 3 hari kemudian itu tiba-tiba itu ada wali santri dari Jakarta datang. Ya, ada wali ya, datang ke kamar saya, nemui saya gitu. Nemui saya sama nyambangi anaknya di pondok, lalu kemudian setelah itu pamitan. Tiba-tiba ngomong, Ustadz, saya punya niat baik. Kemarin itu saya punya nazar, kalau hajat saya ini berhasil, saya akan sedekah 1 juta untuk Ustadz anak saya di pondok. Masya Allah. Tapi tidak ngomong 1 juta, dikasih amplop. Saya punya niat baik, kalau lulus anak saya mau ngasih Ustadz anak saya di pondok gitu. Masya Allah. Saya akhirnya disalam templei, tapi ya gimana lagi, saya terima, wong saya juga butuh sebagai manusia biasa ya. Ya, terus makasih Bu, ya makasih sangat, moga-moga anaknya jadi anak yang soleh gitu. Terus ibunya pulang, saya masuk kamar, tak buka berapa? Subhanallah, 1 juta rupiah itu. 1 juta rupiah itu. Dari mana? Wong nggak pernah kejadian seperti ini. Wali santri ngasih ya kadang pulsa gitu aja ya. Nah, ini 1 juta amplop ini. Masya Allah. Tinggal kurang 1 juta. Inilah betul-betul keajaiban surah Al-Fatihah. Saya rasakan betul. Kenapa? Karena hampir kadal faqru ayyakuna kufron. Hanya gara-gara utang 2 juta itu hampir meninggalkan sholat saya. Karena uang 2 juta ini hari-harinya sedih saya. Wiridan saya lanjutkan, semakin semangat ya, namanya habis dapat hadiah dari Allah. Inilah jawaban wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kita lanjutkan gangguan sinyal tadi, sahabat ya. Kita lanjutkan, sinyalnya stabil insyaallah ya. Setelah itu saya wiridan lagi. Subhanallah. Besoknya itu ada orang yang istilahnya ya, ada masalah pada anaknya gitu loh. Anaknya nggak kerasan di pondok, bareng minta disuwuk. minta disuwuk oleh saya gitu. Ya wis bismillah, tak bacakan Fatihah, tak suwuk ubun-ubune ya.
tak suwuk jitoke keninge ini ya, sama saya kasih air minum. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, tiba-tiba anaknya itu berubah hatinya dan mau mondok. Sudah saya mau mondok mau mondok mama gitu. Anak mau mondok, ibunya saking bungahnya gitu, saking bahagianya ibunya, minggu depannya itu datang lagi ke pondok. Apa? Ucapan terima kasih sama saya. Alhamdulillah Ustadz, anak saya sekarang sudah kerasan di pondok itu. Loh bener tuh Bu ini? Iya ya, semuanya pertolongan dari Allah Bu. Saya hanya wasilah, saya hanya perantara sebisa saya doakan itu. Tapi Alhamdulillah Ustadz, mohon bimbingan anak saya juga Ustadz ya. Oh iya Bu, insya Allah. Sudah, tiba-tiba dikasih salam tempel lagi. Berapa? 1 juta sahabat. Lunas 2 juta. Hanya gara-gara kita kembali kepada Allah. Sekitar 1 bulanan saya mikir terus gak selesai-selesai masalah ini. Mikir terus gimana, apa yang saya lakukan, saya kerja apa, mikir gak karu-karuan itu demi melunasi hutang 2 juta. Sampai tadi yang saya sampaikan, hampir-hampir hati ini kufur dari Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, walhasil apa yang saya lakukan tadi, saya bingung. Karena kebingungan akhirnya saya sadar bahwa semua itu bisa dilakukan Allah. Yang memberikan kaya siapa? Allah. Yang menjadikan orang sukses siapa? Allah. Yang bisa memperbaiki nasib manusia siapa? Allah. Yang bisa merubah nasib manusia menjadi lebih baik siapa? Allah. Kesusahan jodoh yang menjadikan jodoh datang siapa? Allah. Berbagai urusan kesulitan, masalah ekonomi yang bisa menyelesaikan siapa? Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Apabila kalian tertimpa pada suatu kesulitan, maka tidak ada yang bisa melepaskan kalian dari kesulitan itu kecuali hanya Dia, Allah. Allah yang bisa melepaskan kesulitan manusia. Maka kita jalankan anjuran-anjurannya atau ijazah dari para ulama kita. Saya membaca Al-Fatihah 100 kali dengan berusaha sekhusuk mungkin memohon pertolongan Allah. Istilah sekarang mendownload pertolongan Allah. Bukan karena Al-Fatihahnya, tapi Al-Fatihah adalah karena sarananya, tapi mutlak pemberiannya adalah karena rahmat dari Allah. Bukan karena wiritan saya yang mandi atau saya yang mandi, bukan, tapi semata-mata pertolongan itu datang karena fadl dan rahmat Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan fadl dan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah kalian, huwa khairum mimma yajma'un, sungguh itu jauh lebih baik daripada apa yang telah hasil usahamu selama ini. Jadi setelah saya bingung 1 bulan masalah nggak selesai, saya datang kepada Allah dan saya menggunakan Al-Fatihah sebagai wasilah mendownload pertolongan Allah. Tidak sampai 1 minggu 2 juta lunas. Dengan cara apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itulah pertolongan Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa siap bersedia menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan marilah kita memiliki zikir wirid Al-Fatihah 100 kali untuk kepentingan hajat dunia, hajat akhirat, dan Allah menolong semua episode kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Tsummassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.